Terus kan Kak, tadi ada juga konsep atau tujuan dari bengkel ini tuh untuk sebagai pusat bisnis center di Lampung. Iya, benar. Apa sih yang bikin bengkel Bin Haji Parijo ini berbeda dengan bengkel-bengkel yang lain, khususnya di Lampung Tengah ya? Oke. Hai Sobat Bima, balik lagi di Simula Podcast. Kali ini kita sedikit berbeda karena sebelumnya kan kita mengundang narasumber dari luar Bima Sabartum. Tapi kali ini kita langsung menghadirkan salah satu tim Bima Sabartum karena kali ini kita akan mengulik lebih dalam salah satu lini bisnis dari Bima Sabartum atau cabang bisnis lah istilahnya. Itu adalah bengkel Bin Haji Parijo. Jadi kita langsung kenalan sama narasumber kita. Halo Kak Desvi. Halo Pi. Jadi kita bakal membahas ini ya Kak, bengkel Bin Haji Parijo ini. Iya benar. Nah sebelum itu kita kenalan dulu sama narasumber kita nih. Kak Desvi di Bima Sabartum ini, di dalam tim ini menjabat sebagai apa? Oke, kalau ngomong-ngomong menjabat ya, di sini saya menjabat sekarang itu sebagai prinsipal HRL Accounting di Bima Sabartum Group. Tapi berbeda dengan di bengkel Bin Haji Parijo. Kalau bengkel Bin Haji Parijo, saya menjabat sebagai acting unit business manager di sana. Oh, itu berbeda Kak, walaupun Kakak di dalam Bima Sabartum Group, tapi posisinya berbeda. Iya, posisinya berbeda. Tapi tetap dalam background accounting atau menghitung pemasukan dan pengeluaran dari bisnis Bima Sabartum. Iya benar. Berarti kan kalau misalnya ngomongin tentang accounting, berarti basic Kakak atau background Kakak itu udah akuntansi ya Kak? Iya benar. Nah, Kakak bergabung dengan tim Bima Sabartum itu udah berapa lama sih? Kalau dihitung sih dari Januari 2020, mungkin kurang lebih hampir 2 tahun. Iya, 1,5 tahun lebih ya. Nah, berarti ngomong tentang background nih, kan akuntansi. Sebelumnya Kakak menempuh pendidikan Kakak itu di mana? Kalau untuk pendidikan saya tuh di salah satu perguruan tinggi Bala Putra Dewa. Yang pertama tuh saya ambil di LP3I. Kalau di LP3I itu D2 Pi. D2 tuh sebagai jurusannya tuh computerized accounting. Itu berbeda ya sama akuntansi biasa? Berbeda, kayak lebih mengulik dan emang kita tuh lebih banyak praktek sih. Dan itu yang dibutuhkan untuk saat ini sebenarnya. Iya. Ini kan Kakak kan bergabung dengan tim itu tahun 2020, sedangkan Bima Sabartum sendiri udah ada dari tahun 2016 ya Kak ya? Iya benar. Nah, perjalanan Kakak sebelum Kakak akhirnya bekerja di Bima Sabartum, itu di mana sih Kak sebelum Kakak bekerja di sini? Oke, kalau misalkan untuk pengalaman, saya tuh bekerja tuh mungkin pas kan saya kan SMK akuntansi ya. Setelah ujian dan sebelum menerima ijazah dan tahu lulus itu saya sudah bekerja. Iya. Ya, merasa bangga juga ya Kak, dengan pencapaian sendiri. Benar. Nah setelah dari itu kan Kakak juga bekerja lagi nih. Iya. Itu Kakak bekerja di mana? Setelah dari Matahari itu saya tuh bekerja di Honda, tepatnya tuh motor Honda kalau Vivi tahu. Maksudnya kan berarti dari perjalanan Kakak sebelum sini Kakak sudah banyak lah pengalaman kerjanya. Tadi sebelumnya di Matahari udah 3 tahun, lalu di PT PAS ini udah berapa tahun Kakak bekerja? Kalau di PT PAS ini lebih kurangnya itu 2,5 tahun ya, hampir 3 tahunan saya di sana. Oh berarti dari sini Kakak langsung bekerja di Bima Sabartum atau belum? Pas selesai dari PT PAS itu saya ke BLKI. Iya, BLKI ada lagi itu. Iya, ada lagi. Sebelum Bima Sabartum ada jadi lagi. saya tuh nggak mau stop di tempat gitu jadi saya harus mengembangkan diri dan selalu upgrade gitu. Itu Kakak pelatihan atau bekerja? Kalau di BLKI kemarin tuh saya ikut pelatihan. Pelatihan BLKI kalau Pipi tahu itu kan Balai Latihan Kerja Industri. Itu saya mengikuti administrasi perkantoran. Di sana kurang lebih 3 bulan. Setelah lulus dari sana, setelah selesai mengikuti pelatihan tersebut, baru abis itu Kakak bergabung dengan tim Bima Sabartum. Iya, setelah dari situ saya tuh sempat menjalani dulu loh di
kan saya ditawarin tuh sebagai pengajar karena mendapat gelar ya, itu reward tadi. ya, reward tadi. Saya ditawarin dari pihaknya langsung untuk mengajar peserta baru gitu. Oh ya, peserta selanjutnya. Iya, benar. Nah, kakak kan bergabung dengan tim Bima Sabartum sehabis itu. Kakak tahu Bima Sabartum sedang membuka lowongan pekerjaan itu dari siapa? Oh ya, setelah saya berhenti, saya tuh tipikal orang yang kalau berhenti, mau berhenti tempat kerja itu ya harus berhenti dulu, menyelesaikan di tempat itu. Iya. Jadi nggak mau melamar terus meninggalkan. Tapi sebenarnya masih bekerja. Iya, itu saya berhenti dulu. Tiba-tiba ada teman saya menghubungin saya, mengirimkan flyer dari Bima Sabartum. Kemarin tuh pertama jurusan sebagai posisi admin dan accounting di sini. Iya, pertama kali. Karena teman saya tuh punya temen juga di sini. Jadi ya sempat ragu sih sebenarnya pas mau ngelamar untuk pertama kali itu, apakah saya bisa kayak itu, apakah saya mampu, karena kan di sini lebih ke pertambangan kan. Jadi akuntansinya modelnya seperti apa kayak itu, kayak ragu sih. Tapi menekatkan diri lah kayak itu, menekatkan diri ya. Kurang lebih 2, 3 atau 4 hari saya baru apply dan alhamdulillah ditelepon langsung sama direkturnya dari Bima Sabartum Group, yaitu Pak Erik Wijaya. Itu kan tadi kakak ngomong kalau misalnya background kakak dengan Bima Sabartum berbeda, atau kakak lebih ke accounting dan Bima Sabartum ini konsultan pertambangan. Iya. Nah, setelah kakak masuk, apakah kakak banyak usaha untuk menyesuaikan diri? Atau kakak bagaimana cara kakak memantapkan diri bahwa oh saya ternyata bisa loh bekerja di konsultan pertambangan? Iya, menariknya tuh setelah pas saya diinterview oleh Pak Erik dan besoknya saya dikirimkan offering letter sama beliau juga, ya saya kaget. Wah, berarti saya dipercaya sama Pak Eriknya langsung, ini berarti saya harus bisa kayak itu. Iya. Jadi visi saya tuh siapa yang percaya sama saya akan tanggung gitu kayak itu. Dan saya yakin insya Allah saya bisa. Orang lain percaya ya saya harus percaya. Berarti sekarang kakak sudah terbiasa dengan dunia pertambangan. Kalau untuk sekarang nih ya ikuti alur sih Pi sebenarnya. Kalau misalkan lebih ke pertambangan lagi disuruh ngulik mungkin banyak tanya ya sama pihak yang teman-teman lain lah, staf-staf tambang. Tapi kalau misalkan mengikuti alur ya insya Allah bisa sampai saat ini. Jadi kan kalau misalnya posisi saat kakak masuk itu sebagai administration dan accounting. Iya, benar. Itu kan berbeda dengan posisi kakak sekarang. Nah, Iya, bagaimana sih perjalanan kakak yang awalnya dari administration accounting sampai jadi principal HR accounting? Oke. Mungkin di sini kan sistem probation ya. Ya. Apa tuh probation? Kalau probation itu masa percobaan. Oh ya, masa percobaan. Jadi di Bima Sabartum itu ada masa percobaan untuk karyawan baru selama 3 bulan. Itu. Jadi pas pertama saya masuk ke sini ya kaget lah karena admin dan accountingnya itu udah resign gitu. Jadi nggak ada yang ngajarin. Ya, maksudnya nggak ada yang berbagi pengalaman. Nggak tahu aku tuh harus apa, harus mulai dari mana kayak itu. Jadi itu yang buat aku tuh menarik gitu. Oh ini aku harus mencoba sendiri, berusaha sendiri, mengulik sendiri, apapun sendiri gitu. Nah jadi kemarin juga laporan keuangan dari Bima Sabartum Group ini, dan saya kan suka akuntansi tuh, saya juga suka menganalisis. Jadi saya lihat posisi keuangan di tahun 2019 tuh berakhir di Maret dan itu pun ada beberapa kesalahan dari data sebelumnya. Jadi saya coba mencoba memperbaiki dan dapatlah hasil laporan tahun 2019 itu hasil saya gitu. Dan itu diapresiat oleh Pak Erik langsung kayak itu. Nah, dengan saya menyelesaikan itu mungkin kurang lebih 1 sampai 2 bulan gitu. Mencoba hal-hal yang
di luar dari dugaan saya sebelumnya, ternyata saya bisa. Ya Pak Erik juga mungkin ya apa ya, Impress lah, terkesan. iya terkesan. Mungkin dari situ saya diangkat sebagai pegawai tetap di Bima Sabartum. Nah itu apakah jadi kan sebagai pegawai tetap, apakah posisinya tetap administration and accounting atau langsung jadi principal HR? Oh, kalau untuk pertama tuh tetap administrasi dan accounting. Tetap pertama. Terus dengan berjalannya waktu mungkin dilihat lagi atau dipercaya lagi untuk megang posisi sekarang gitu, principal HR and accounting. Nah itu kan dua hal yang berbeda ya, kayak maksudnya Iya. kalau principal HR itu lebih ke human research atau kakak mengeliminasi siapa yang akan masuk ke dalam Bima Sabartum atau tidak? Benar nggak kak? Iya benar. Itu salah soalnya. Benar. Itu kan dua hal yang berbeda, maksudnya dua hal yang satunya memang kakak pelajari itu tentang accounting, satu lagi tentang HR. Atau emang kakak udah punya basic di HR atau kakak emang sudah mengikuti alur di Bima Sabartum, sudah bisa melihat perkembangan Bima Sabartum, jadi kakak belajar otodidak sendiri aja? Kalau untuk HR sendiri sih mungkin karena pengalaman juga ya Pi. Pengalaman saya sebelumnya kan lumayan lah. Sebelum dari Bima Sabartum mungkin kurang lebih saya tuh bekerja hampir 5 tahunan lebih kan. Jadi pas di PT Patria itu juga saya tuh sebagai HR-nya juga megang kan kepala administrasi. Jadi keputusan itu lebih tepatnya itu saya yang nentuin gitu. Jadi untuk yang PT pas kemarin tuh kalau misalkan ada yang masuk ya harus asisi dari saya dulu ini layak atau enggak. Dan mungkin dari situ ya terbentuk mungkin kalau untuk terbentuk jauhnya itu mungkin belum, karena kan saya nggak ada tuh apa tuh posisi jabatan di sana yang menekuni sebagai HR. Tetapi saya setidaknya kurang lebih tahu lah gitu. Mungkin kita lebih masuk lagi ya kak. Sekarang kan kakak kan posisinya tuh ada dua, di Bima Sabartum Group, di kantor ini, dan juga di lini unit bisnis tadi. Iya. Nah berarti kakak juga sekarang dipercaya dong sama Pak Erik langsung untuk memegang alhamdulillah jabatan yang berbeda. Benar. Itu jabatannya itu kan namanya berbeda kak. Apakah itu backgroundnya tetap sama atau enggak? Kalau dibilang background tuh kan kita juga tahu ya, di apa tuh unit bisnis dari Bima Sabartum yang satu ini kan berbeda dari yang sekarang. Itu bengkel ya, beda dari bengkel mobil kayak itu kan. Ya gimana ya, kalau misalkan sama tuh ya tentunya enggak. Tapi saya punya basic dari PT Patria tadi, PT PAS tadi. Karena memang pengalaman gak bisa dibohongin ya kak. Karena pengalaman tuh memang gak bisa dibohongin. Kayak emang saya tuh merasa saya tuh mampu gitu. Dengan Pak Erik juga menilai bisa, ya insya Allah saya jalani. Berarti untuk di lini bisnis satu ini kakak juga menghitung pengeluaran dan pemasukan? Walaupun bukan hanya itu, dari strategi bisnisnya. Ya makanya namanya berbeda ya kak. Iya, dari strategi bisnis, pemasuk dan pengeluaran, kayak menekan apapun hal yang nggak penting itu. Kayak sebagai manajer menghandle bawahannya itu ya seperti itu. Berarti posisinya kakak tuh manajer ya, apa namanya tadi? Acting Unit Business Manager di sana. Berarti ini kan salah satu cabang dari Bima Sabartum. Mungkin kita lebih masuk lagi nih. Sekarang udah sesinya untuk pembahasan bengkel Bin Haji Parjo. Nah kalau misalnya bengkel ini sendiri kak, kan Bima Sabartum dari 2016. Ya. Kalau misalnya bengkel ini sendiri dari tahun berapa? Kalau bengkel ini sendiri sih pertama buka itu dari 2017 Pi. Dia buka 2017 dan tutup di 2019. Berarti sempat vakum. Iya, sempat vakum bengkel ini. Pertama tuh kita buka, terus sempat vakum di 2019 dan buka lagi di 2021. Baru bukanya berarti tahun ini ya? Iya, tahun ini di bulan April kemarin kita baru jalan. Itu kan kakak kan langsung memegang strategi bisnis. Pertama itu mungkin
saya karena bagian accountingnya ya, Iya. bagian keuangan di Bima Sabartum Group, ya saya melihat alur kayak itu. Pertama saya melihat alur berapa penghabisan untuk di bengkel itu dengan membukanya kembali gitu kan. Ternyata ya mungkin Pak Erik juga melihat ke arah situ dan saya sekarang dipercaya sebagai posisi jabatan tersebut. Terus Kak Desti kan Vivi sempat baca juga nih sebelum podcast ini kan ada ya materi-materi gitu ya teman-teman. Oke. Jadi Vivi sempat baca kalau misalnya konsep dari bengkel Bin Haji Parijo ini itu adalah fantastic one stop surfing. Oke, ya. Nah itu apa tuh artinya Kak? Itu moto yang menurut saya itu sangat menarik ya. Iya keren, maksudnya soundnya tuh kayak Fantastic Four gitu. Oh ya, fantastic one stop surfing. Ya, moto kita tuh diambil karena dari Bima Sabartum Group itu sendiri menerapkan atau harus selalu memberikan manfaat gitu. Manfaat kepada semua. Kalau misalkan untuk bengkel Bin Haji Parijo ini sendiri ya manfaatnya untuk terutama untuk konsumen. Iya, customer, gitu, pelanggan. Iya, customer, pelanggan gitu. Dengan memberikan manfaat kepada sekitar, lingkungan juga gitu. Ya karena bukan hanya apa ya. Intinya si Bima Sabartum Group ini, terutama bengkel Bin Haji Parijo ini harus memberikan manfaat untuk semua gitu. Baik konsumen maupun sekitar. Ini kan Kak one stop surfing. Kalau misalnya tadi dari cerita Kakak, kalau misalnya bengkel Bin Haji Parijo ini sempat vakum untuk beberapa saat. Iya. Apakah emang sebelumnya dengan moto yang sama ataukah emang ada new konsep lah dari tim Bima Sabartum untuk membangun ulang atau mendirikan kembali bengkel Bin Haji Parijo ini? Oke. Kalau misalkan untuk pertama kali itu fantastic one stop shopping. Oh, shopping. Iya, jadi kayak kita tuh agak diralat shopping ke surfing. Karena kan dulu tuh juga hanya dua ya mungkin ya, body repair sama mekanik mesin tuh, auto service. Dan sekarang kita tuh bukan hanya dua itu, bukan hanya body repair dan bukan hanya juga auto service, tapi sekarang kita juga menambahkan car wash di sana. Jadi makanya kita rubah menjadi fantastic one stop surfing. Jadi kan dalam pelayanan dalam satu atap kayak itu kan menarik. Dan konsumen tuh kan dengan memberikan manfaat, konsumen nggak perlu repot-repot. Kalau misalkan ada kerusakan, ya bawa aja ke bengkel Bin Haji Parijo gitu. Menyediakan langsung 3 layanan gitu kan. Kalau misalkan rusak langsung bisa. Kalau misalkan mobilnya juga kotor bisa langsung dicuci. Kalau misalkan mobilnya juga mau dipercantik bisa langsung ke body repairnya. Body repair. Iya. Berarti ada mesin service, ada body repair, ada car wash. Car wash ya. Terus ada spare part kalau misalnya dibaca. Spare part juga. Terus katanya juga di bengkel Bin Haji Parijo ini juga masuk ke dunia kulineri. Ya, itu plan kita di 2021 ya, Pi. Tapi sekarang ini kita baru menjalankan kuliner dari bengkel itu sendiri. Kalau untuk plannya tuh sih kita tuh mau bekerja sama lingkungan, sama masyarakat sekitar. Kayak seperti buka booth kayak itu, makanan, minuman, pulsa atau lain-lainnya kayak itu. Sehingga si bengkel ini memang memberikan manfaat untuk sekitar kayak itu. Dengan menjadikan bengkel Bin Haji Parijo ini sebagai bisnis center di Lampung Tengah kayak itu. Oh, bisnis center di Lampung Tengah. Itu bisnis plan ya. Soalnya kita juga baca kalau misalnya nanti selain kulineri juga ada kids playground ya Kak. Makanya itu akan membuat bengkel Bin Haji Parijo ini sebagai pusat bisnis di Lampung bisnis Tengah. center. Kayak ya kan sudah ada makanan tuh kalau misalkan nanti, dan sudah lengkap juga kan pelayanan dari car wash, body repair sama auto service, dan kulinernya juga ada nantinya. Dan akan diadakan juga untuk plan ke depan mungkin tempat bermain anak-anak ya. Jadi bengkel Bin Haji Parijo ini dibuat senyaman mungkin kayak itu konsepnya. Jadi biar konsumen itu menanamkan, wah kita harus ke bengkel aja. Iya. Kalau misalkan mau ngajak istri bisa makan, kalau misalkan mau ngajak anak bisa bermain kayak itu. Terus kan Kak,
Bengkel Bin Haji Parijo ini bukan berdekatan dengan kantor Bima Sabartum. Iya, Kan kalau kantor Bima Sabartum kan di Palembang ya. Iya. Kalau misalnya bengkel ini sendiri di Lampung Tengah. Apakah yang bekerja untuk Bengkel Bin Haji Parijo ini juga tim Bima Sabartum yang sama atau enggak? Kalau untuk konsepnya kan Bengkel Bin Haji Parijo ini kan termasuk unit bisnis dari Bima Bima Sabartum Sabartum. Group. Jadi seluruh karyawan dari manapun itu ya tetap karyawan Bima Sabartum Group. Oh, berarti tetap Bengkel Bin Haji Parijo ini yang bekerja dengan staff-staff dan tim dari Bima Sabartum Iya, juga. benar. Terus kan Kak, tadi ada juga konsep atau tujuan dari bengkel ini tuh untuk sebagai pusat bisnis center di Lampung. Iya, benar. Apa sih yang bikin bengkel Bin Haji Parijo ini berbeda dengan bengkel-bengkel yang lain, khususnya di Lampung Tengah ya? Oke. Ya, kami tuh mau buat berbeda karena kan untuk di Bengkel Bin Haji Parijo sendiri khususnya di Lampung Tengah ya, mungkin dibilang tidak ada untuk yang selengkap itu. Selengkap dan sebesar itu. Iya, selengkap dan banyak bisnis plan yang mungkin dipikir orang masyarakat sekitar kan wow gitu kan. Iya, banyak banget. Iya, soalnya. banyak banget. Semuanya diambil kayak itu. Nah, itu konsepnya. Konsep menariknya kayak itu. Dan kita tuh maunya ya dari bukan hanya apa ya, dari apa tuh, dari tetangga pun atau dari sekitar pun, kalau misalkan emang ada kemampuan atau skill yang bisa kita ajak untuk menjadi staf atau mekanik kita di situ, ya kita terbuka lebar karena itu tujuan kita, memberikan manfaat gitu. Oh, berarti sekaligus untuk membuka lapangan pekerjaan, Iya. khususnya di warga sekitar di Lampung Iya. Tengah itu ya Kak. Terus kan Vivi juga baca nih Kak, kalau misalnya perbedaan Bengkel Bin Haji Parijo dengan bengkel lain itu ada 4. Itu bisa ada fasilitas antar jemput, fasilitas memperbaiki dan sebagainya. Itu bisa dijelasin. Mungkin kita sekalian promosi nih Kak. Oke. Mungkin ada 4 langkah mudah ya untuk konsumen. Oh, namanya 4 langkah muda. 4 langkah. Ada 4 langkah mudah untuk konsumen. Pertama, hubungi. Kedua, kami akan estimasi. Mungkin ketiga, jika konsumen itu setuju, kami akan melakukan pelayanan antar jemput kendaraan. Terus yang keempat, kami akan merawat mobil sesuai dengan keinginan konsumen. Berarti kalau misalnya merawat sesuai dengan konsumen, setelah perbaikan ada lagi tindakan yang dilakukan oleh Bengkel Bin Haji Parijo ini? Setelah, kalau misalkan tergantung apa dulu ini konsumennya mau apa gitu. Jadi kalau misalkan kalau selesai body repair, setelah body repair pun kita akan cuci kan mobilnya. Oh iya. Biar memang kelihatan tuh maksimal hasilnya gitu. 4 langkah muda. Terus kan kalau misalnya kita tadi kan kakak sebutin kalau misalnya di Lampung Tengah. Iya. Mungkin pertanyaannya sedikit, mungkin kalau misalnya Kak Desvi bisa jelasin. Oke. Kenapa membukanya itu di Lampung Tengah bukan di Bandar Lampung, atau ada strategi khusus dari Bima Sabartum untuk membuka bengkel itu di Lampung Tengah? Oke, lebih tepatnya mungkin saya menjelaskan atau mewakilkan dari Pak Erik sendiri ya. Iya. Kenapa didirikan di Lampung Tengah? Itu tempat lahirnya dari direktur kita sendiri. Oh, gitu. Pak Erik. Oh, jadi kembali ke halaman. Iya, kembali ke halaman dan membuka, melihat juga ya dari perkembangan atau strategi gimana dengan dibuka ini apakah akan berkembang kayak itu. Karena di Lampung Tengah itu juga untuk konsumennya itu sudah menengah ke atas loh, Pi. Konsumennya menengah ke atas. Iya, jadi dengan kita menciptakan seperti itu, ya kita yakin bahwa konsumen itu mampu gitu. Karena kita sudah membuat strategi bisnis plan untuk kedepannya. Dengan plan yang sangat lengkap Iya, yang sudah benar. dibaca. Dengan plan Sangat yang sangat tersusun dengan lengkap rapi. kayak itu. Jadi kita tuh kayak percaya gitu bahwa walaupun dia ada di Lampung Tengah akan dikenal di Banyak orang. banyak orang terutama di daerah Lampung kayak itu. Kan sekarang ini kita juga banyak tuh melakukan promosi gitu. Iya. Ini kan berarti kan Pak Erik, oh iya berarti karena Pak Erik lahir di sana, artinya membuka lapangan pekerjaan untuk
warga sekitarnya. Iya benar. Dengan membuka seperti itu kan kita juga melihat apakah di sana itu akan berkembang atau tidak. Dengan berjalannya waktu, apalagi yang waktu Bengkel Bin Haji Parijo ini jalan kan 2017 sampai 2019 itu cukup ramai udah dikenal karena kita tuh menekankan pelayanannya itu kita akan memberikan kualitas yang terbaik dengan mekanik yang profesional tentunya. Kita nggak mau memberikan pelayanan itu Setengah-setengah. ya yang setengah-setengah gitu. Jadi kita juga mencari karyawan tuh yang memang handal gitu, yang memang ada di bidangnya. Jadi kalau misalkan emang di sekitar Bengkel Bin Haji Parijo ini ada tetangga tuh yang memiliki Kemampuan kualifikasi tersebut, ya kita nggak akan ragu-ragu untuk merekrutnya kayak gitu. Berarti terhitung sejak bulan April ya kembali buka. Iya, April 2021. April 2021. Kan Kak, kalau misalnya di dalam bisnis itu tentu saja ada yang namanya kompetitor, Iya, benar. bersaing. Nah, kalau misalnya Bima Sabartum ini sendiri melihat atau mengatur strategi agar tidak kalah atau menjadi utama daripada pesaing-pesaing itu gimana? Mungkin di sini kan ada beberapa tuh kompetitor yang di sekitar di Lampung Tengah ya. Nah, makanya kita kemarin mengambil strategi baru dengan melakukan perbaikan tempat kayak itu. Kemarin sempat renovasi, mungkin habis lumayan ya kalau untuk pengeluarannya untuk bengkel, tapi itu salah satu strategi untuk mengalahkan pesaing kita gitu, dengan merenovasi, membuat tempat senyaman mungkin kayak itu. Apalagi kan ruang tunggu yang nyaman, jadi karena itu salah satu apa ya, ini kelebihan lah gitu. Kelebihan, dan juga banyak orang, apalagi kan kalau misalnya body repair dan sebagainya macamnya itu kan lama untuk bengkel, benar. Jadi perlu tempat yang nyaman untuk menunggu buat konsumen. Sebenarnya itu juga banyak apa ya, komentar-komentar pelanggan sih tentang bengkel, karena salah tempat tunggunya itu. Iya, dan menariknya tuh dengan kita konsep ruang tunggu yang dibuat senyaman mungkin, sudah juga direnovasi dari tanah, sudah kita semen kayak itu. Banyak ya berarti renovasinya. Banyak renovasinya tuh, kalau dari segi accounting tuh wah ini pengeluaran udah pusing. Berarti kalian sih sempat pusing dong waktu aduh banyak banget ini input output. Output ya kalau enggak, belum ada loh input, baru output kemarin. Berarti hasilnya masih minus semua dong. Iya, masih minus. Tapi ya kita percaya lagi kembali kan, bahwa dengan kita mengeluarkan sesuatu hal yang lebih, ya akan dapat yang lebih. Dengan ikhtiar dan doa juga ya. Benar. Kan selanjutnya ini ya Kak, kalau kulineri, tadi kan katanya dia udah buka juga tentang kuliner di sana. Kuliner yang ditekuni dari Bima Sabartum untuk dibawa ke Lampung Tengah itu kuliner apa sih? Kalau lebih tepatnya kuliner yang kita tekuni itu untuk Lampung Tengah itu makanan. Makanan yaitu pempek khas Palembang. Kayak itu. Ya macam-macam pempek lah yang kita tahu kan. Kalau misalkan orang Palembang kan pasti tahu jenis-jenis pempek. Lenjer, tapi gitu ya. Yang menariknya tuh pas saya bawa di Lampung itu banyak orang yang tidak tahu jenis-jenis pempek. Padahal deket ya. Padahal cuma ada perbatasan antar provinsi. Dan menariknya itu jadi setiap saya jualan atau saya terjun langsung itu menghadapi konsumen yang beli pempek, itu banyak tanya ini pempek apa, tapi itu menarik sih. Dengan adanya kuliner yang pempek asli khas Palembang itu, ya setidaknya lebih mengenal dari Bengkel Bin Haji Parijo itu tersebut. Iya, sebagai salah satu promosi juga. Salah satu promosi. Itu kan bisnis kulineri Kak di Bengkel Bin Haji Parijo. Iya. Itu apakah emang Bima Sabartum sendiri yang mengolah pempek itu atau memiliki kerjasama dengan pembuat atau produksi atau produsen dari pempek? Kalau untuk pempek sih kita juga melakukan kerjasama ya tentunya. Ya, kerjasama yang kalau misalkan pempek tersebut habis tuh, kemarin kan sempat habis. Saya sudah 2 kali itu terjun ke lapangan. Bukan 2 kali 2 kali order kayak itu, 2 kali pesan sudah, saking antusiasnya. Iya.
saking antusiasnya juga lingkungan tersebut mengenai pempek Palembang dengan cuko yang enak ujung Palembang. Seperti itu. Jadi emang ada mitranya gitu. Iya, ada mitranya untuk. Dan itu dipilih berdasarkan testing dari 3 orang. Oh, bukan sembarangan. Bukan sembarangan dijual. Oh, jadi ada testingnya, pempeknya testingnya ya. Jadi kita tuh harus memberikan sesuatu yang terbaik. Iya, jadi Bengkel Bin Haji Parijo tuh mau menjadi bisnis center, bukan hanya bisnis center, tapi kayak menanamkan di kalangan sekitar tuh bahwa Bengkel Bin Haji Parijo ini memberikan pelayanan terbaik tuh, bukan yang asal-asalan gitu loh. Nggak main-main lah istilahnya. Nggak main-main. Kayak udah dipercaya. Jadi setiap ada konsumen yang masuk itu ya percaya kayak tuh, ya mau datang lagi intinya. Itu yang kita buat sekarang. Ya maksudnya berarti selain mereka emang mau memperbaiki mobilnya, iya, alasan mereka datang juga beli pempek. Iya, kan? alasan mereka juga kadang kesana juga ada ibu-ibu kan beli pempek, kayak itu hujan-hujan beli pempek. Ya kayak antusias dari mereka tuh luar biasa kayak itu. Dengan adanya kuliner ini yang baru dibuka. Tapi kan kuliner ini kan baru dari Bima Sabartum sendiri kan. Iya. Untuk plan juga kan kita tuh mau membuka booth-booth kan yang bekerja sama lingkungan sekitar. Oh, maksudnya kayak itu. Bisnis center ini nantinya bakal jadi kayak food court gitu dong, nggak? Kalau misalnya ada booth-booth kayak gitu. Oh, berarti luas dong bengkelnya. Mungkin kalau Vivi mau ikut ke bengkel, siapa tahu Vivi mau bisnis ya di tengah-tengah. Bisa lihat. Mungkin kalau untuk lapangan itu bisa muat berapa mobil. Dari booth kita juga kan, booth kita untuk servis mesin sendiri itu ada mungkin 5 ya. Terus ada body repairnya juga. Nah, body repairnya ini ada tempat khusus oven. Jadi kalau misalkan pengecatannya itu nggak kena debu kayak itu karena ada penempatan khusus untuk pengecatan. Bukan kering matahari ya. Iya, bukan kering matahari. Iya. Karena memang dibentuk senyaman dan sebagus mungkin lah kayak itu. Berarti ini sudah selama vakum ini sendiri, berarti Pak Erik dan timnya ini sudah memikirkan dengan matang apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Kalau untuk pemikiran itu sangat matang ya. Iya, sangat matang. Soalnya bukan di Bengkel Bin Haji Parijo ini bukan cuma body repair, mesin service itu sendiri. Maksudnya sampai car wash, sampai kuliner. Berarti kan sudah matang ya, spare part. Bahkan nantinya ada kids playground. Nanti bakal ada booth. Makanya ini namanya atau tujuannya itu sebagai business center. Iya, itu tujuan kami gitu. Dengan mengenalkan Bengkel Bin Haji Parijo ini bukan hanya dikenal di Lampung Tengah, tetapi sebagai masyarakat Lampung. Karena sejauh ini sih banyak sih udah dari kota Bumi udah masuk servis ke kita kayak itu. Ya menarik itu dari jauh-jauh, bukan hanya dari Lampung Tengah kayak itu. Dan kita melayani antar jemput kendaraan tersebut. Oh iya, 4 mudah tadi. tadi. Karena di medsos juga kan kita aktif untuk promosi, jadi lebih mudah. Ngomong-ngomong soal promosi, berarti kan dari terhitung sejak April 2021. Iya, benar. Promosi apa yang udah digencar-gencarkan oleh Bima Sabartum untuk mengenalkan, oh kami udah buka kembali Bengkel Bin Haji Parijo yang awalnya vakum dari 2019. Iya, benar. Apa sih udah kakak dan tim ya, Pak Erik dan tim melakukan untuk mengenalkan Bengkel Bin Haji Parijo ini? Ya mungkin pas pertama awal ya, saya sama ada beberapa tim yang saya ajak ke sana kan untuk melakukan proses pembukaan kembali lah untuk Bengkel Bin Haji Parijonya. Nah, untuk promosinya sendiri itu kita lebih menekankan pada promosi offline maupun online kayak itu. Kalau misalkan untuk segi offline-nya kita tuh kayak masang banner terus banner-banner kita sebar. Ada yang di 500, 1 kilo dan bahkan ada beberapa kilo itu kita pasangi banner. Terus ada beberapa kita juga pernah sebar flyer kayak itu. Flyer ke konsumen, ke tetangga. Kalau misalkan kayak ada acara kondangan itu pun sempat kita bagikan loh itu flyer. Saking antusiasnya kan.
bahwa menekankan bahwa Bengkel Bin Haji Parijo ini ya buka kembali gitu. Nah itu segi offline-nya. Kalau misalkan kalau online-nya kita banyak, terutama kan kalau online itu kan lebih ke medsos ya. Ya media sosial. Medsos itu ya kita lebih ke kita tuh menekankan rutin gitu. Dari segi Facebook kita setiap hari story, terus penyebaran lewat grup itu. Mungkin satu harinya itu kita bisa menyebarkan promosi itu bisa sampai 10.000 orang kayak itu. 10.000 member, bayangin Berarti nggak? itu emang sudah ditargetin ya Kak? Iya, kayak kita tuh harus menanamkan pada orang-orang itu bahwa Bengkel Bin Haji Parijo ini udah buka kembali gitu loh. Dari Facebooknya, terus dari IG-nya juga baik story setiap hari kita buka, terus WA statusnya juga selalu update setiap harinya, menandakan kalau itu tuh buka kan. Terus nomor konsumen lama itu kita follow up kembali kayak itu, bahwa menerangkan bahwa bengkel ini sudah buka kembali gitu. Terus dari medsos kan kita kayak promosi besar-besaran lah itu. Nah, jadi setiap minggunya juga kita mengadakan promosi untuk konsumen kayak itu. Yang konsumen berlogo stiker Bengkel Bin Haji Parijo itu ada potongan 10%, ada potongan 5% untuk body repair kayak itu. Jadi kayak kalau setiap minggu tuh kita rutin memberikan broadcast ya lewat WA pada konsumen yang sudah datang kayak itu. Dan bahkan kita juga menyebarkan lewat medsos lainnya. Berarti kalau misalnya secara offline tim yang langsung turun ya? Iya, tim yang langsung turun. Terus secara online tadi kan kakak bilang tentang pemasangan stiker di mobil yang bakal ada promo. Iya. Itu emang untuk pengunjung yang sudah pernah melakukan body repair di sana lalu diberikan stiker. Iya. Jadi kalau misalnya mereka tempel di mobilnya itu sendiri baru mendapatkan diskon ya Kak? Oke, ya benar. Jadi kan kalau misalkan ada konsumen tuh yang datang. Iya. Jadi pas konsumen datang itu pas hasil akhirnya itu akan kita tanya, Pak, kita akan menerapkan pelayanan terbaik dong pastinya. Jadi kita nggak asal tempel kayak itu kan, harus izin dari konsumennya kayak itu. Itu kan mobilnya kayak itu. Nanti dia marah, mobilnya dia apa-apain. Nanti ditempel stiker marah kan. Jadi selalu kita tanya tuh sama konsumennya boleh atau enggak ditempel. Karena kalau misalnya karena strateginya dengan kita tempel tersebut kan semakin banyak juga orang yang akan tahu gitu. Dengan berjalannya mobil tersebut kan tahu tuh misalkan maksudnya dibaca dibaca Bengkel Bin Haji Parijo di mana. Jadi orang tuh kayak tertarik mencari atau bisa jadi kayak itu. Nah, selain promosi dari stiker itu sendiri, promosi apa lagi sih Kak yang dilakuin oleh Bengkel Bin Haji Parijo ini? Kalau untuk promosinya itu, nah sekarang kita lagi ada promosi lewat radio loh. Radio? Iya, radio khususnya di Kota Lampung. Jadi itu bisa sampai di Bandar Lampung itu radionya. Dari Bandar Lampung mungkin bisa juga di Kota Palembang, tapi harus pakai aplikasi ya. Iya. Itu radionya itu Trirama Pi. Lebih tepatnya tuh 93,1 FM. Kalau Vivi juga mau dengar itu boleh. Maksudnya itu gimana ya Kak? Maksudnya berarti ada emang tim yang request untuk melakukan promosi di radio atau memang tim di bagian bengkel itu sendiri? Mungkin kalau untuk karena konsepnya tuh bukan hanya untuk dikenal di Lampung Tengah, tapi di khususnya di Kota Lampung, jadi kita berbagai cara untuk promosinya. Dan kalau misalkan emang mau dengar atau terdengar, itu biasanya iklan di radio untuk Bengkel Bin Haji Parijo itu sendiri ada pagi, sore sama malam ada jam-jamnya. Jadi kalau misalnya Pipi mau dengar itu ada jam dari jam 6 pagi itu sampai jam setengah 7 pagi, terus ada sore jam 3 sore sampai jam setengah 6 sore, terus ada malam jam 9 malam sampai jam 12 malam. Itu kalau misalnya mau mendengarkan iklannya. Iya, kalau mau mendengarkan iklannya dari Bengkel Bin Haji Parijo itu. Nah Kak, selain kan tadi promosinya lewat radio, ada nggak sih promosi lain yang dilakukan oleh Mas Sabatum agar Bengkel Bin Haji Parijo nih lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat? Iya, gimana ya? Kalau misalkan untuk promosinya itu kan tadi sudah saya jelaskan juga kan. Kita tuh setiap minggu
mengadakan broadcast lewat WA gitu. Jadi kita tuh memanfaatkan nomor HP konsumen yang sudah diberikan ke kita. Jadi kita broadcast semua konsumen itu dengan mempromosikan bengkel Bin Haji Parijo itu sendiri. Promosinya itu macam-macam sih, Pi. Ada apa tuh? Ada 10% untuk diskon car wash, 5% untuk diskon body repair, terus tuh ada juga 10% untuk diskon auto service, terus tuh bisa juga ada gratis dari minyak wangi dan spesial dari bengkel Bin Haji Parijo. Terus kemarin juga sempat kan karena kita sudah buka kuliner, kemarin sempat kita promokan juga pempek kan. Jadi ada syarat dan ketentuan itu mendapatkan gratis pempek gitu. Dengan syarat dan ketentuan tadi berlaku ya? Iya, Kak? berlaku. Berarti kan tadi kan kita kan tadi bahasnya kalau misalnya pemberian diskon 5% dan sebagainya kan baru body repair nih. Iya. Ternyata diskonnya itu juga ada di car wash ya, Kak? Iya, di car wash juga kadang kita diskon tuh 10%. 10%. Oh, lumayan loh. Lumayan untuk 10%. 10% ya. Kalau misalkan untuk di Lampung Tengah itu ya harganya tuh ya kita nggak bisa tinggi kan. Walaupun kita di sana tuh pakai car wash hidrolik kan. Wah, iya, kita di sana tuh memakai car wash hidrolik dengan harga yang cukup terjangkau. Yang baik kecil maupun besar kita pukul rata harganya hanya 35.000. 35.000 ya, Kak? Iya. Walaupun truk segede itu tetap 35.000. Kalau misalkan untuk truk atau bis itu ada harganya lagi. Tapi kalau misalnya dari mobil Pajero, Panther, kayak mobil-mobil beda seperti itu, atau mobil kecil, city car itu tetap sama iya, ya? tetap sama. Jadi kita pukul rata itu 35.000. Sudah mendapatkan car wash cuci dengan apa tuh sampo sama ban semir ban itu kita pilihkan yang terbaik juga pastinya. Apalagi kalau dipotong 10% ya. Iya. Itu kurang lagi 30.000 udah bisa cuci mobil. Oh iya. Sampai ke dalam-dalam itu juga kita tuh memang menekankan pelayanan biar semua konsumen itu kan balik lagi. Bukan hanya satu kali itu aja yang datang, tapi akan berterus gitu. Tadi kan ada broadcast via WA nih, Kak. Ya, berarti itu dilakukan rutin oleh tim ya. untuk memberitahu kepada konsumennya. Iya benar. Ada tim sendiri berarti, Kak? Iya, dan tim kita tersendiri kan. Di Lampung juga ada adminnya. Oh, adminnya. Iya, khusus adminnya yang mengatur jalannya itu gitu. Terus Kak, ada nggak sih feedback dari konsumen, dari customer yang diberikan kepada bengkel Bin Haji Parijo ini? Iya, banyak kalau untuk feedback. Kita juga pas pertama buka itu kita menyediakan khusus komen dari konsumen gitu. Jadi kan motivasi juga dan perbaikan untuk kita ke depan kayak itu. Jadi kemarin sudah jalan ya Pi. Dari awal kita buka kembali ini sudah jalan. Jadi ada beberapa tanggapan konsumen itu ya bagus. Ada juga nyaman dengan tempat tunggu yang sudah difasilitasi kayak itu, dengan pencucian mobil yang sampai ke sela-selanya kayak itu. Kayak emang banyak tanggapan-tanggapan dari para konsumen yang tentunya ya buat kita tuh semakin semangat kan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi gitu. Ada nggak sih Kak strategi yang dilakukan oleh Bima Sabartum ini? Kan tadi kan kita udah membahas ya beberapa strategi, beberapa promosi untuk bengkel Bin Haji Parijo ini untuk lebih dikenal. Ada nggak sih strategi khusus biar konsumen itu kalau misalnya ada apa-apa maunya bengkel Bin Haji Parijo nih gitu, nggak mau yang lain, aku maunya bengkel Bin Haji Parijo gitu. Ya, kita tuh biasanya dengan memanfaatkan nomor HP konsumen yang sudah dikasih tadi kan, kayak pelayanan. Kalau misalkan dengan komentar dari konsumen kita mendapatkan nomor HP gitu. Dengan dapatnya nomor HP itu, kalau misalkan si konsumen tersebut cuci gitu. Kalau mencuci itu kita akan ingatkan kembali atau kita akan WA kembali si konsumen tersebut setelah 1 minggu dari cuci itu. Iya, jadi kalau misalkan sudah 1 minggu tuh kita akan WA kembali, Pak udah kotor belum? Kan kalau misalkan emang nggak sempat akan kita ambil gitu, dan akan kita antar kembali gitu. Jadi kebanyakan kalau itu sudah jalan ya Pi, kebanyakan orang kan kerja tuh nggak sempet, jadi si
para staf kita, terutama para untuk mekanik karosnya kan, itu mengambil ke rumah konsumen itu. Tentu saja mereka sudah percaya kan Iya, dengan tentunya. Bengkel Bin Haji Parijo ini. Dengan gambaran seperti itu aja kan berarti dengan menyerahkan mobilnya Iya, itu berarti konsumen sangat percaya sangat dengan percaya Bengkel Bin dong Haji dengan Parijo. Bengkel Bin Haji Parijo. Berarti yang itu yang kita tekankan gitu. Dengan kalau misalkan ada yang servis mengganti oli atau servis berkala, kita juga akan mengingatkan ke depannya, Pak, ini sudah lewat waktunya. Kalau misalkan memang tidak ada waktu, akan kita ambil kembali gitu mobilnya gitu. Jadi sebagai reminder Iya, pribadi. reminder pribadi lah untuk konsumen tersebut gitu. Dan itu positif semua sih dari konsumen. Feedbacknya, Iya, responnya. feedbacknya. Dan kalau misalkan kayak Vivi nih, misalkan cuci mobil di apa tuh di Bengkel Bin Haji Parijo, itu langsung dapat notif WA-nya. Terima kasih telah berkunjung ke Bengkel Bin Haji Parijo. Itu sudah kita set sedemikian rupa lah gitu, biar orang tuh kayak makin percaya makin bahwa ingat. ya Bengkel Bin Haji Parijo ini apa ya, walaupun bengkel umum tapi sudah resmi gitu. Iya, kayak sudah ada juga, ya pokoknya sudah resmi, sudah ada sertifikat izinnya juga yang sudah kita urus kayak itu. Jadi emang sudah terakui intinya. Ya berarti staf-staf yang bekerja di Bengkel Bin Haji Parijo ini juga adalah staf-staf yang terpercaya. Iya. Yang ahli di bidangnya ya kan. Iya. Ya dengan apa ya? Mungkin digunain juga kan HR saya tadi. Iya. Pengalaman kerja dia kayak. Jadi ya sebelum direkrut juga kan kita melewati berapa sesi interview, sesi ya lebih ke pribadi sih sebenarnya. Dengan melihat itu ya kita juga percaya kan, tapi tidak semudah itu mempercayainya. Ada beberapa nggak main-main lah ya kayak iya. maksudnya Bengkel Bin Haji Parijo ini. Iya. Banyak strategi yang kita terapkan di sana gitu. Mungkin ini sih Kak, balik lagi ke fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Bengkel Bin Haji Parijo itu. Tadi kan kita udah membahas kalau misalnya ada renovasi dari ruang tunggu, renovasi yang awalnya tanah sekarang udah di semen. Iya. Nah, apalagi sih Kak fasilitas yang membuat Bengkel Bin Haji Parijo ini lebih unggul daripada bengkel-bengkel yang lain? Iya, kalau di Bengkel Bin Haji Parijo ini kan juga menyediakan wifi gratis ya. Wifi gratis. Iya. Oh, tapi bukan berarti sembarangan orang ya, maksudnya anak-anak yang main. Pokoknya jadi setiap kita kasih kertas komen untuk konsumen itu, kita akan melampirkan password dari wifi kita gitu. Jadi si konsumen juga dengan menunggu juga bisa menikmati kan. Biar nggak bosan. Iya, biar nggak bosan. Terus bisa juga pesen yang si makanan tadi, pempek tadi. Ya. Terus juga kita menyediakan musola di sana. Toilet juga kita buat ya senyaman mungkin kayak itu. Jadi kalau misalkan si konsumen tadi mau sholat, ya ada tempat wudhu yang ada khusus kayak itu. Selain fasilitas yang diberikan kepada konsumen, jadi kan sebuah bisnis kan tidak hanya mengedepankan kenyamanan customer, Iya, tapi juga pastinya. karyawan-karyawan yang bekerja di Bengkel Bin Haji Parijo itu kan Iya, Kak. pastinya. Nah, kalau misalnya di Bengkel Bin Haji Parijo ini Kak, apa sih yang membuat Bengkel Bin Haji Parijo ini nyaman juga untuk para pekerjanya? Oke. Selain free wifi ya, karena itu juga penting. Soalnya pegawai juga butuh free wifi. Iya, benar itu. Ya, kalau untuk karyawan sih kita tuh di sana menyediakan mes ya, mes untuk penginapan karyawan. Karyawan kita tuh ada dari Bandung. Dari Bandung jauh banget. Iya. Ada dari Bandung, terus ada dari Kota Gajah, mungkin ya dekat lah dengan Lampung Tengah kan, dari Seputi banyak di Bengkel Bin Haji Parijo. Dan mereka tuh ya menginapnya di sana semua dengan ada fasilitas kenyamanan, terus toilet yang di dalam kamarnya itu ada tanpa keluar lagi gitu. Jadi kalau misalkan ya untuk fasilitas para karyawan itu juga sangat penting kalau misalkan dia sudah berintegrasi yang tinggi, tiba-tiba dia nggak nyaman, nah itu kita harus pikirkan juga kan.
jangan hanya kita memuaskan customer tetapi para karyawan ini tadi mengeluh. Iya benar-benar. Kita kan konsepnya menerapkan itu memberikan manfaat untuk semua, berarti kan termasuk juga karyawan tersebut. Berarti kan Kak, ini kan para staffnya tinggal di sana. Iya, tinggal. Kalau untuk jam operasional dari Bengkel Bin Haji Parijo ini sendiri dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau Bengkel Bin Haji Parijo itu sendiri itu bukannya Senin sampai Minggu, bukan Senin sampai Minggu. Tapi kalau untuk minggunya itu kalau Carwash itu pasti buka ya kalau untuk minggu. Tapi kalau untuk kayak body repair atau auto service itu tergantung konsumen buat janji gitu. Dengan menghubungi kami tadi kan. Itu harus buat janji dulu, karena untuk auto service kalau sama body repair kalau minggu itu biasanya libur. Iya, takutnya juga bertabrakan ya Kak. Jadi kalau misalnya belum buat janji. Iya. Karena untuk karyawan kita kan mementingkan juga tuh kondisi karyawan. Jadi satu minggu tuh karyawan harus ada yang off kayak itu. Jadi kayak nggak harus kerja terus, tapi harus ada juga istirahatnya kayak itu. Senin sampai Minggu dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kita akan membuatkan plan lagi ya, mungkin bisa sampai malam gitu. Apalagi khususnya Carwash kan, banyak pekerja tuh yang nggak sempet kayak itu kan sore baru pulang. Sedangkan kita kan udah tutup tuh. Nah jadi rencananya tuh mau dibuka sampai jam 8 gitu. Sampai jam 8? Iya, sampai jam 8. 12 jam. Iya, benar. Nah, tadi kita udah membahas nih Kak semua tentang strategi pemasaran, strategi promosi, fasilitas dari Bengkel Bin Haji Parijo ini sendiri, mulai dari mesin service, body repair seperti Carwash atau spare part dan lain-lain. Harapan Kak Desvi nih untuk Bengkel Bin Haji Parijo ke depannya itu seperti apa? Kalau harapan saya sih dengan Bengkel Bin Haji Parijo ini yang baru buka kembali, yang pastinya itu tidak menyia-nyiakan uang yang sudah keluar banyak, intinya gitu. Jadi seorang accountant berbicara sisi accountingnya ya. Ya benar. Dari sisi accounting ya saya tidak akan membiarkan uang yang sudah dikeluarkan itu sia-sia, intinya seperti itu. Jadi harus menghasilkan, setidaknya ya harapan saya Bengkel Bin Haji Parijo ini ya terus berkembang kayak itu, terus dikenal dengan pelayanan yang kita tekankan kayak itu. Berarti Kakak juga berharap bahwa nantinya bisnis yang akan dibuka ke depannya seperti yang tenan tadi, seperti kids playground tadi juga segera dibuka ya Kak, segera dikembangkan. Bisnis yang plan-plan kita yang belum terwujud ya saya harap juga dengan berkembangnya bengkel dan berjalannya waktu untuk Bengkel Bin Haji Parijo itu sendiri ya diharuskan ya, karena saya sebagai acting unit business manajernya di sana ya insya Allah lah gitu. Insya Allah saya akan mengembangkan bisnis plan yang belum terlaksana. Tadi yang dari segi Bengkel Bin Haji Parijo yang salah satu unit bisnis dari Bima Sabartum Group. Iya, benar. Untuk harapan Kakak untuk Bima Sabartum Group, untuk tim juga ataupun Bima Sabartum secara keseluruhan, harapan Kakak ke depannya seperti apa? Oke. Termasuk untuk tim-timnya ya Kak, tim Kakak dan tim Pak Erik juga. Oke, benar. Kalau untuk Bima Sabartum, tim dan untuk Bima Sabartum sendiri ya. Kalau harapan dari saya sih, karena Bima Sabartum ini perusahaan startup ya. Startup yang baru menunjukkan taringnya. Saya harap ya dapat berkembang maju kayak itu dengan diadakan podcast, terus ada juga yang Bima series training, terus pelatihan dan sebagainya seminar ya. Saya harap untuk Bima Sabartum ini ya cepat berkembang dan tumbuh kayak itu kan. Dan alhamdulillah untuk beberapa akhir atau untuk kedepannya insya Allah Bima Sabartum Group akan merilis lagi unit bisnis lainnya kayak itu. Itu masih coming soon ya? Belum belum bisa dibocorkan itu. Kayaknya kalau misalkan dibocorkan bisa, mungkin
sibisa.com ya. Sibisa.com. Oh iya. Kita sudah sering bahas ya Iya. Sibisa.com. Kalau misalkan para peserta ya, para penonton mau melihat ya kita juga meluncurkan sibisa.com. Nah, sibisa.com itu sendiri itu menyewakan alat-alat pertambangan Pi. Jadi kalau yang misalkan bekerja sama ya Kak dengan Bima Sabartum Bima Group Sabartum. ya. Jadi kalau misalkan Pipi juga butuh tuh, teman-teman Pipi butuh atau para penonton juga butuh, ya bisa langsung saja bisa klik sibisa.com. Itu sudah launching atau belum Kak? Kalau untuk launching itu kita belum sepenuhnya launching, tapi setidaknya kita sudah buka itu gitu linknya. Jadi kalau misalkan bisa tanya-tanya dulu lah terkait sama admin yang terhubung gitu. Untuk penyewaannya itu sendiri, tadi kan kita sedikit membahas bisnis yang lain ya teman-teman. Penyewaan itu sendiri udah bisa dibuka sekarang atau nanti pada saat sibisa.com ini berjalan atau bisa dari sekarang? Kalau untuk sibisa.com sendiri sih kalau misalkan ada yang mau sewa sekarang udah bisa. Iya. Jadi kalau Pipi juga butuh sekarang juga bisa. Langsung telepon Kak Desi. Langsung telepon aja di bawah ini. Itu. Kakak punya harapan deh sih Kak. Tadi kan ada sibisa.com, ada Bengkel Bin Haji Parijo, ke depannya akan ada bisnis yang lain. Ya, karena apa ya, motivasi saya tuh kayak salut aja dengan direktur kita kan, Pak Haji R. Wijaya gitu. Dia tuh apapun harus bisa. Iya, sibisa.com harus bisa. Iya. Apapun harus bisa. Ya, itu kayak salah satu motivasi juga untuk para tim dan terutama untuk karyawannya gitu. Kayak jadi kami tuh ya jangan harus memacu pada satu apa yang kita bisa gitu. Jangan cuman yang kita bisa ya itu kita ya boleh yang kita bisa yang kita tekuni, tapi kita harus juga tahu apa yang kita bisa tuh di luar dari yang kita bisa. Maksudnya berkembang itu tadi ya, maksudnya lebih menjelajahi potensi di dalam diri untuk tim ataupun juga si benar. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ya untuk tim juga bisa terus berkembang kan. Untuk si Bima Sabartum juga ya tetap dan segera apa ya, mungkin kalau harapan saya Bima Sabartum ini harus TBK. TBK apa tuh TBK? Perusahaan terbuka. Kak Desi, harapan Kak Desi untuk Indonesia Emas 2045. Wow. Gimana strategi? Berat banget bahasanya. Strategi kita untuk bukan melawan sih, apa ya? Menyaingi, persaingan dengan negara-negara lain. Jadi Indonesia tuh gak ketinggalan gitu loh. Oke, harapan Indonesia Emas. Gila berat banget ya. Mungkin ini sekaligus motivasi ya Kak untuk apa sih pemuda-pemuda, karena kan nanti 2045 yang berperan kan yang muda. Iya, nah, benar. Mungkin Kakak kalau kan sekarang revolusi sudah 4.0 ya. Iya, bahkan Jepang udah berapa? 5 apa 6? 5. Iya, sudah. Pokoknya untuk Indonesia ya, untuk anak-anak muda tentunya tuh kalau bisa terus berinovatif, terus memotivasi diri, terus pikirkan hal-hal yang baik biar Indonesia ini ke depannya tuh, Indonesia ini kan butuh anak muda ke depannya. Jadi anak muda itu kalau bisa tuh jangan bermalas-malasan, jangan banyak rebahan. Mageran. Iya, mageran. Oke teman-teman, jadi kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih untuk Kak Desi. Untuk hari ini kita udah bahas banyak hal, mulai dari Kak Desi, mulai dari Bima Sabartum, mulai dari Bengkel Bin Haji Parijo sampai ke Indonesia 100 tahun merdeka. Luar biasa sih. Jangan lupa buat terus hubungin kita di Instagram @bimasabartum dan juga untuk lini bisnis kita @bengkelbinh_parijo dan juga ada Facebook juga Kak Desi. Dan untuk Facebooknya itu Bengkel Bin H Parijo. Dan bisa juga kontak ke kita ya via WA. Mungkin bisa dicatat untuk para penonton, siapa tahu ya butuh untuk kedepannya. Mungkin bisa dicatat 0823 7616 0323. Nah itu untuk WA-nya, langsung bisa dikontak kalau misalnya
butuh servis mesin, butuh body repair, spare part dan lain-lainnya kan. Iya benar. Ngomong-ngomong, kan belum pada tahu tuh alamatnya Bengkel Bin Haji Parijo itu di mana. Ya, untuk alamat Bengkel Bin Haji Parijo itu sendiri terletak di Jalan Raya Seputih Banyak, Simpang Gapruk SD 6, samping Komplek Koramil ya. Iya. Lampung Tengah. Oke, dan kita tadi udah bahas nih, ada yang sibisa.com, cbisha.com. Oke. Jadi mungkin ada apa jargon ya? Jargon atau ada soundnya nggak? Mungkin ada ciri khasnya ya dari si Bisa. Mungkin bisa apa ya? Jadi suatu pengingat lah buat teman-teman lah. Mungkin bisa dicoba. Boleh Kak Desi atau videonya. Kak Desi. Kalau untuk soundnya tuh si bisa, si serba ada. Nah itu, si bisa, si serba ada. Nanti kita tungguin ya. Oke, mungkin bisa kita bareng-bareng ya. Oh iya, oke. 1, 2, 3. Si bisa, si serba ada. Kayak gitu teman-teman. Oke. Mungkin kita kedepannya jadi penyanyi ya. Nanti atau mungkin seharusnya pengisinya kita berdua nih kan. Oke, boleh. Oke, itu teman-teman sibisa.com, sibisa.com itu sebagai tempat untuk peminjaman atau penyewaan alat tambang survei ya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, terima kasih udah nonton sampai akhir, udah dengerin cerita-cerita kita juga dan berbagai macam informasi-informasi yang telah diberikan. Mungkin segini dulu ya Kak Desvi. Nanti mungkin kita bisa bikin podcast lainnya dengan bahasan yang lain nantinya. Siapa tahu nanti si Bima Sabartum ini akan membuka lini bisnis baru. Jadi kita bisa membahas lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita juga tersedia di Instagram @bimasabartum dan juga ada di Spotify si Bima Podcast. Jangan lupa untuk subscribe juga. Terima kasih.